Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang dengan saya sendiri, Dela Safira. Saya Prilia. Saya Nadia Sabrina Faita. Saya Andini Trisugiaryani. Saya Notasbia Abdiaryani. Saya Nia Agustina. Baiklah, di video kali ini kami akan menjelaskan sistem pencernaan. Selamat menyaksikan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan sistem yang mengubah makanan dan menyerap sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Sistem pencernaan juga akan memecahkan molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan bantuan enzim sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Nah, proses pencernaan pada manusia terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama, ingesti adalah proses menaruh makanan atau memasukkan makanan di mulut, biasanya menggunakan tangan atau menggunakan alat bantu seperti sendok, garpu, sumpit, dan lain sebagainya. Yang kedua, pencernaan mekanik, yaitu proses mengubah makanan menjadi kecil dan lembut. Proses ini dilakukan secara sadar. Yang ketiga, pencernaan kimiawi, yaitu proses mengubah molekul-molekul zat makanan yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna. Ini dilakukan oleh enzim dan asam gile, air. Proses ini dilakukan secara tidak sadar. Yang selanjutnya, penyerapan adalah gerakan nutrisi dari sistem pencernaan ke sistem sirkulator dan limpatik kapilaris melalui osmosis, transport aktif, dan difusi. Yang terakhir, penyingkiran, yaitu penyingkiran adalah pembuangan material yang tidak dicerna dari trek pencernaan melalui defekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang zat-zat yang diperlukan oleh tubuh berdasarkan keperluan tubuh. Zat-zat makanan yang dibedakan menjadi 2 kelompok. Yang pertama yaitu zat makanan makro, contohnya karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua, zat makanan mikro, contohnya vitamin dan mineral. Karbohidrat, zat organik yang mengandung zat karbon, zat hidrogen, dan zat oksigen dalam perbandingan yang berbeda-beda. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi. 1 gram karbohidrat dengan 4,1 kalori. Karbohidrat terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, monosakarida. Yang kedua, disakarida. Yang ketiga, polisakarida. Lemak, fungsi sumber energi. 1 gram lemak sama dengan 9,3 kalori pelarut berbagai macam vitamin, yaitu A, D, K. Simpanan bahan makanan. Lemak berfungsi untuk melindungi alat tubuh yang halus. Bahan makanan yang banyak mengandung lemak, mentega, margarin, daging, ikan, kuning telur, kacang-kacang, dan kelapa. Protein berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bahan bakar dalam tubuh. 1 gram protein sama dengan 4,1 kalori berdasarkan macam dan jumlah asam amino esensial yang menyusun protein dapat digolongkan 1 protein sempurna, protein sempurna, protein kurang sempurna. Vitamin, zat organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah sedikit tetapi penting untuk mempertahankan gizi yang normal. Umumnya, vitamin dibagi menjadi 2 golongan besar, yaitu vitamin yang larut dalam air seperti vitamin B kompleks, diantaranya vitamin B1, B2, B6, dan vitamin C. Vitamin yang larut dalam lemak, vitamin A, D, K, dan E. Macam-macam mineral. Zat mineral NaKCAP, MgS, dan NaCl pada umumnya digunakan untuk sintesis jaringan CuI, Mn, Co, Zn, Fe. Diperlukan sedikit sebagai pengingat atau komponen dari sistem enzim. Ada beberapa unsur mineral yang terdapat kurang yang dalam makanan, yaitu kalsium, zat besi, yodium, dan fluor. Yang terakhir ada air, kebutuhan hidup yang paling penting. Air berguna untuk pelarut. Zat-zat dalam tubuh membentuk pencernaan dan kemungkinan terjadi reaksi-reaksi kimia dalam tubuh. Pembuangan sisa-sisa dari tubuh menjaga suhu tubuh. Selanjutnya, organ dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang pertama, sistem pencernaan. Sistem pencernaan mencerna makanan, memecahkannya menjadi bagian yang lebih kecil dan menyerap bagian tersebut menuju pembuluh darah. Organ-organ yang termasuk di dalamnya adalah mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, serta usus besar. Dari usus besar, makanan akan dibuang keluar tubuh melalui anus. Lalu yang kedua, organ pencernaan tambahan atau aksesoris. Organ pencernaan tambahan ini berfungsi untuk
untuk membantu saluran pencernaan dalam melakukan kerjanya gigi dan tidak terdapat dalam rongga mulut, kantong empedu, serta kelenjar pencernaan akan dihubungkan kepada saluran pencernaan melalui sebuah saluran kelenjar pencernaan tambahan akan memproduksi sekret yang berkontribusi dalam pemecahan bahan makanan gigi, lidah, kantung empedu, dan beberapa kelenjar pencernaan seperti kelenjar ludah, hati, dan pankreas. Nah, sebelumnya udah dengerin kan penjelasan mengenai apa itu sistem pencernaan pada manusia dan bagaimana proses pencernaannya. Jadi sekarang saya akan menjelaskan organ apa aja sih yang termasuk organ pencernaan pada manusia. Yang pertama, mulut. Mulut adalah pintu masuk makanan. Di dalam mulut terdapat lidah, rongga mulut, kelenjar ludah, dan gigi. Jadi fungsi mulut bermacam-macam, yaitu menghancurkan makanan, mencerna makanan, mengecap rasa makanan, dan membantu menelan makanan. Di dalam mulut terjadi pencernaan mekanis dengan gigi dan lidah, dan pencernaan kimiawi dengan ludah yang mengandung enzim vitalin. Mulut terdiri dari langit-langit, gigi, gusi, tulang langit-langit, dan pembuluh darah, amandel, dan yang terakhir lidah. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah penghubung antara mulut dan lambung. Kerongkongan disebut juga esophagus. Kerongkongan berbentuk tabung dan terdapat otot. Otot pada kerongkongan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung dengan menggunakan gerakan peristaltik. Kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian superior yang sebagian besar terdiri dari otot rangka, yang kedua bagian tengah yang terdiri dari campuran otot rangka, dan 3 bagian inferior yang terdiri dari otot poros. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang berfungsi untuk mencerna berbagai zat-zat makanan. Otak lambung berada di bawah sekat rongga badan. Di dalam lambung terjadi pencernaan kimiawi dengan menggunakan enzim pepsin, enzim renin, enzim lipase, dan asam lambung. Lambung terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kardiak, anus, dan pilorus. Di ujung bagian atas lambung yang berbatasan dengan kerongkongan terdapat sphincter yang berfungsi untuk menjaga makanan agar tidak keluar dari lambung dan dimuntahkan kembali. Sedangkan di bagian bawah yang berbatasan dengan usus 12 jari disebut silinder pilorus. Yang keempat, usus halus. Usus halus adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Di titik di sini juga terjadi proses pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim tripsin, enzim disakarase, enzim erepsin, dan enzim lipase. Sari-sari makanan diserap melalui jonjot-jonjot usus yang disebut pili titik. Seluruh sari makanan kecuali asam lemak dan gliserol diangkut melalui vena porta menuju hati titik, sedangkan asam lemak dan gliserol diangkut melalui pembuluh limfa. Di usus halus juga terdapat duodendum atau usus 12 jari, jejunum, dan ileum. Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah usus yang terbesar. Fungsi usus besar adalah untuk memilah kembali hasil pencernaan. Titik di sini terjadi penyerapan air dengan jumlah yang terbesar daripada organ lain, dan terjadi proses pembusukan sisa-sisa makanan dengan bantuan bakteri. Struktur usus besar terdiri dari yang pertama usus buntu, yang kedua kolon ascendens atau kolon naik, yang ketiga kolon transversum atau kolon datar, yang keempat kolon descendens atau kolon turun, yang kelima rektum, 4 penyimpanan fase sebelum dikeluarkan melalui anus. Yang keenam, anus. Anus atau dubur adalah penghubung antara rektum dengan lingkungan luar tubuh. Di atas terdapat otot sphincter yang berfungsi untuk membuka dan menutup anus. Fungsi utama anus adalah sebagai alat pembuangan proses melalui proses defekasi atau buang air besar. Di anus juga terdapat otot sphincter, rektum, dan vena. Fungsi otot sphincter adalah untuk membuka atau menutup anus. Sedangkan fungsi rektum adalah untuk menyimpan fase sementara waktu.
melanjutkan penjelasan, proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan beberapa langkah yang terjadi di dalam tubuh. Berikut adalah penjelasannya. Proses pencernaan dimulai di mulut, di mana makanan disusun oleh gigi dan dicampur dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Enzim ini membantu memecah karbohidrat menjadi gula yang sederhana. Selanjutnya, makanan yang sudah dicerna di mulut bergerak melalui kerongkongan menuju lambung melalui gerak peristaltik. Di lambung, makanan dicerna lebih lanjut oleh asam lambung dan enzim pencernaan. Ini menghasilkan chyme, campuran cairan dan makanan yang akan diproses lebih lanjut. Selanjutnya, chyme masuk ke usus halus, di mana sebagian besar pencernaan yang menyerap nutrisi terjadi. Enzim dari pankreas dan empedu membantu mencerna lemak, protein, dan karbohidrat menjadi molekul yang lebih kecil agar dapat diserap oleh dinding usus halus. Selanjutnya, sisa-sisa makanan yang tidak dicerna sepenuhnya masuk ke usus besar, di mana air dan garam diserap dan sisa-sisa padanya dibentuk menjadi tinja. Feses atau tinja disimpan di rektum sebelum dikeluarkan dari tubuh melalui anus saat buang air besar. Proses ini melibatkan interaksi kompleks antara enzim, asam, dan gerak otot dalam sistem pencernaan manusia untuk memastikan bahwa nutrisi diserap dan sisa-sisa makanan dikeluarkan dari tubuh dengan efisien. Baik, sekian penyampaian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.